Kesempatan dalam kesempitan. Hanya ketika terjadi kesempitanlah keluar kesempatan. Ketika semua stabil, tidak ada peluang untuk seseorang bisa mengalami lonjakan. Sekarang ini masa krisis, beberapa teman-teman saya yang saya kenal secara pribadi loh ya. Saya cuman kan dengar desas-desus cerita tentang trade war atau perang bisnis antara Tiongkok, China dengan Amerika. Ini merugikan dua pihak dan saya taunya di China kerasa. Beberapa teman-teman 7 juta orang di PHK. Itu angka besar loh. Beberapa teman-teman pribadi saya, orang-orang sana, pabriknya pada ditutup. Dan waktu saya komentar, waduh kasihan ya, salah satu menyangga dan berkata, yang bisa tutup itu yang untung. Hah? Gak pernah dengar yang ginian saya di Indonesia, kok bisa? Yang terpaksa harus terus buka, gak bisa tutup-tutup. Itu yang terus harus suntik berdarah-darah dana, sampai dia benar-benar akan mimisan, itu yang terus gini. Jadi teman saya satu berkata, puji Tuhan saya bisa tutup, tapi ya kasihan lah ya ditutup. Saya pernah kunjungin pabriknya, ya ampun indah, besar. Orang yang cinta Tuhan, banyak orang dapat lowongan pekerjaan. Ini sekarang adalah masa stagnasi antara Elim dan Gunung Sinai bagi dunia. Ini sebenarnya adalah kesempatan untuk mana? Kesempatan dalam kesempitan. Hanya ketika terjadi kesempitanlah keluar kesempatan. Ketika semua stabil, tidak ada peluang untuk seseorang bisa mengalami lonjakan. Saya bukan ilmu ekonomi dan saya tidak berkhotbah untuk ilmu ekonomi. Saya khotbahkan sesuatu yang jauh lebih tinggi, yaitu ekonomi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungkan. Indonesia berada di posisi advantage. Karena ini otomatis harus cari bolo teman dari tempat lain, pengganti Uncle Sam, Paman Sam. Karena itu sekarang yang menuai Vietnam, sebentar lagi Kamboja. Indonesia padahal punya kelebihan bukan cuma sumber daya alam. Indonesia punya banyak kelebihan khususnya demografi, bonus demografi bagi negeri ini. 60% dari populasi kita before 30, di bawah 30 tahun. Cuman kekurangan orang Indonesia cuma satu, kenapa harta bangsa-bangsa tidak bisa pindah? Sedangkan Indonesia mengalami kebangunan rohani, dana harus dikelola di sini. Supaya dari sini akan muncul misionari. Harta bangsa-bangsa yang pindah ke Indonesia harus dikelola anak-anak benar, orang-orang benar. Sehingga nantinya akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Seperti Tuhan perintahkan pada Abraham, keturunanmu akan jadi berkat sampai ke ujung dunia. Tidak pernah kita itu dipakai Tuhan itu untuk diberikan, untuk disimpan. Kita dipakai Tuhan diberikan untuk dikelola, untuk kemudian disalurkan. Tapi orang Indonesia sebenarnya punya potensi itu. Cuman kelemahan kita ada beberapa. Kelemahan kita salah satunya adalah bahasa. Saya tidak bicara tentang business owners, tapi orang untuk dapat lowongan kerjaan harusnya bisa bahasa. Kita soal bahasa padahal kita ini sangat bakat, kita malas belajar. Etos atau etiket kerja kita tidak seberapa, masih belum sampai di taraf jauh di belakang, jauh di belakang Jepang, Hong Kong, Amerika. Lebih banyak di antara kita yang cenderung untuk bisa malas-malasan. Tidak sungguh-sungguh ngelembur mengeluh. Padahal sebenarnya ini our chance. Pabrik-pabrik baru akan bermunculan di sini. Mereka tidak bisa buka pabrik sendiri. Mereka akan cari Anda untuk kerjasama. Mereka akan beli perusahaan Anda yang berdarah-darah. Darahnya bukan karena tidak ada marketnya, tapi karena tidak ada dana. Dana akan mengalir. Perbaiki itu, karena itu ada 3P yang saya beritahu. Simple aja, ini cuma ngalir aja sekarang di kepala. Biar Roh Kudus terus berbicara. Saya bukan ahli ekonomi, saya ahli hati. Dan dalam ahli hati ini, mau tidak mau saya harus jamah beberapa topik ini. Perhatikan presentasi Anda. Perhatikan bingkisannya. Jangan kita asal-asalan, karena orang Indonesia kelemahannya di sini. Waktu saya pergi ke Jepang contohnya, saya makan snack tertentu dan sebagainya. Kalau ke Jepang ya, hati-hati. Lihat apapun juga, mata terpancing untuk segera beli. Packagingnya loh, bagus-bagus tenan. Padahal kalau dimakan, ya enak sih. Tapi kita nggak kalah enak loh
snack-snack Indonesia. Tapi kita biasanya dalam presentasi kita lebih, yang penting pokoknya beli. No. Belajarlah punya jiwa seni. Seni itu dari Tuhan, creativity itu menuju pada kreatornya. Jangan cuma pikirannya profit. Belajar diisi dengan beauty, penekanannya dari sana. Profit, ya tentunya harus ada kalau dalam dunia kerja. Tapi alangkah baiknya saya tidak mau hanya kerja demi profit. Saya harus bisa mencintai pekerjaan saya. Karena itu saya akan lakukan terbaik, tidak senantiasa semua demi uang, tidak semua demi uang. Minimal sebagian demi menghargai diriku sendiri di dalam pekerjaan ini. I respect myself. Belum lagi menghargai, menghormati Tuhan. Saya menghargai diriku di dalam duniaku ini. Maka aku akan melakukan yang terbaik sebaik mungkin. Karena itu saya selalu pikirkan packagingnya, presentasinya. Saya akan pikirkan dengan matang-matang. Gak cuma asal-asalan. Gereja juga sama, when we do church. Kalau kita bicara dari sisi agama, ya kan. Kita gak asal-asalan di Mawar Syaron. Kita lakukan yang terbaik. Nanti gedung kita jadi 2020, Anda juga akan bisa lihat statement bahwa gereja kita menekankan kepada seni dan keindahan. Nggak asal-asalan. Kita lakukan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita komitmen ke sana. Lalu selain itu tentunya produknya harus kualitas. Ketika masa krisis, Bapak Ibu, seorang itu akan cuman cari apa yang mereka butuh, perlu, dan yang mereka benar-benar inginkan. Ketika di masa stagnasi antara Elim dan pegunungan Sinai, di padang gurun Sin itu, biasanya yang asal-asalan kan gugur. Sisa yang kualitas yang orang akan cari. Karena orang tidak punya uang lebih untuk dihambur-hamburkan. Mereka hanya go untuk kebutuhan atau keinginan yang betul-betul menarik hati mereka. Karena itu produkmu harus kualitas. Jangan biasa. Tingkatkan servis, pelayanan, presentasi produk, pelayanan. Tingkatkan servis. Orang beli nggak beli, kasih mereka senyum. Hari ini rekan kita ini akhirnya putus hubungan kerja dengan kita. Jangan larikan uangnya. Sebab suatu hari mungkin dia jadi besanan. Don't do it. Apapun yang Anda lakukan selalu pikir further, pikirkan lebih jauh, pikirkan beyond, pikirkan lebih besar, think greater. Anything is possible. Karena ke depan ada banyak hal jalanmu tak terduga. Jangan pernah sama orang bye-nya itu bye keras. Bye itu selalu bukan bad bye, tapi good bye. Kenapa dalam bahasa Inggrisnya goodbye? Lebih baik perpisahan kita ini good saja. Karena tidak tahu nanti kapan kita akan dipersatukan lagi dalam konteks yang berbeda. Belajarlah jadi orang yang mengelola mamon yang tidak jujur. Bukan berarti kita disuruh tidak jujur atau korupsi. Tapi belajarlah untuk memikirkan, mengelola setiap hal dan pertimbangkan. Kalau ini hal yang prinsip saya tidak bisa tawar, saya mendingan gegeran. Saya tidak akan menyangkal Yesus, saya tidak akan diajari kompromi. Saya tidak akan, kalau saya diminta untuk bisa ngelobi orang sampai saya sendiri jatuh dalam dosa, seksualitas dan sebagainya. Sorry, this is the line. I'm a man of my family. Tak pinjemin mobil nggak apa-apa, silakan. Kamu mau kemana, saya buta. Pokoknya supir kamu pakai sampai malam. Kalau Anda suruh saya barengin Anda ke night club, sorry Pak, saya akan marah. Cincin saya tidak mengizinkan. Tapi kalau sama orang hal-hal yang tidak prinsip, jangan gegeran. Apalagi curangi orang lain. Anda tidak tahu kapan he will have the upper hand in your life. Anda tidak akan tahu kapan ketika Anda di jalanan, jalan sepi, lalu Anda tertabrak lari atau ban gembos atau apa, lalu malam hari tiba-tiba yang lewat di mobil itu bisa saya tolong keluar adalah orang yang Anda curang dan berkata, oh kamu, lalu dia pergi, Anda sendirian. Anda tidak akan pernah tahu kapan yang mana akan jadi juru selamatmu dengan J huruf kecil. Mari kita harus kelola, miliki wisdom, miliki hikmat. Beberapa orang punya hikmat untuk cari uang, tapi dalam hubungan dia amburadul nggak keruan. Mari tahun ini kita menuai lengkap. 18 tuain, 9 buah, 9 karunia, kena semua. Jangan kita cuma sukses di satu area dan susah payah mengikutinya. Mari kita jadi orang suksesnya Tuhan, yang lengkap damai sejahteranya, yang percaya. Katakan haleluya. Amin. Tingkatkan servis, pelayanan. Bukan cuma senyum pura-pura. Do it cheerfully. Hari ini tidak ada bisnis, gak apa-apa. Nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan. Mana yang tidak Anda pungut hari ini, Tuhan simpan untuk esok hari. Tahukah ada satu kebenaran? Mana itu menguap. Jadi kalau pagi, kalau tidak diambil, secukupnya oleh bangsa Israel, lalu matahari keluar, dia cair. Cair jadi air. Air dia menguap ke udara.
Anda jangan pernah berkata, loh kenapa rezeki ini luput dari tanganku, kenapa hoki ini pergi. Oh no. Tidak pernah pergi dalam Tuhan, disimpan di kirbat. Besok diturunkan ke tanahmu lagi dalam bentuk embun, lalu jadi mana Anda ambil keesokan hari. Ada blessings for tomorrow, don't touch it today. Ada berkat untuk esok, jangan dijamah hari ini. Jangan serakah. Orang yang mau berkat hari ini, besok, selama-lamanya, semua dalam satu hari, itu orang kaya yang bodoh yang hari ini juga akan Tuhan buat mati. Orang yang mau semuanya itu diambil sekaligus jadi satu, dalam satu tangan, satu rampasan, itu namanya orang punya virus S, serakah. Jangan serakah, belajar sabar. Karena firman Tuhan berkata, buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran bukan keserakahan. Jangan serakah. A day at a time. God is gonna show it to you. 365 tuayan dengan T huruf kecil menantimu. Sekarang sudah nggak 365. Sekarang sudah tanggal berapa ini sekarang? Sudah belasan. Kurangi sendiri matematikanya. Akan ada 52 tuayan dengan T-nya huruf besar. Akan ada 12 tuayan dengan semua hurufnya huruf besar. T-U-A-I-A-N. Mengenantikanmu. Angkat tangan dan katakan, aku terima semuanya itu. Dengan rendah hati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sampai di bersungut-sungut tadi kita lanjutkan ke ayat yang ke-4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 4 dan 5 menunjukkan mereka harus memungut secukupnya setiap hari. Lalu hari ke-6 sebelum Sabat, hari yang ke-7, mereka harus memungut 2 kali lipat lebih, agar mereka keesokan hari bisa menyembah dan istirahat. Dan apa yang mereka pungut tidak akan busuk atau penuh dengan ulat, karena Tuhan merestui, memberkati berkat itu. Mereka bisa simpan untuk 2 hari. Ada berkat yang untuk disimpan, ada berkat yang untuk dikelola, ditaburkan dan disalurkan. Tanya Tuhan yang mana adalah mana. Jangan gegabah, sebab jika engkau menyimpan apa yang Tuhan bilang salurkan, akan keluar ulat keesokan harinya. Tapi apabila Anda tidak menyimpan, Anda hamburkan apa yang Tuhan beritahu ini untuk keturunanmu, ditaruh di dalam jar, dalam guci atau dalam sebuah bejana, disimpan di sana 2 gomer 2 liter, untuk turunannya melihat. Roti yang Anda makan tidak boleh dilupakan. Kalau sampai Anda hamburkan, roti yang kau makan hari ini akan dilupakan oleh keturunanmu. Perjanjian tidak akan turun. Banyak orang kan gitu. Ada pumpung ada, mari kita sikat saja, habiskan. Nanti anaknya minta-minta roti. Mereka melupakan roti yang dimakan papa mamanya. You ask Jesus, tanya Tuhan setiap pagi saat teduh. Karena itu kita perlu doa puasa supaya kita sangkal keserakahan kita. Ambisi kita yang memang kelihatannya seperti visi, padahal Tuhan tidak berkenan, atau hal-hal yang sifatnya seolah-olah keinginan, ternyata itu visi dari Allah. Mari kita membeda-bedakan roh, tahu yang mana adalah apa. Mari kita sembahyang, doa, puasa 21 hari ini seperti Daniel. Mari kita puasa, cari wajah Tuhan. Kita baca firman Tuhan biar seperti pisau samurai yang bisa memisahkan antara sumsum dan sendi, lebih tajam, lebih detil dari MRI. Minta sama Tuhan untuk munculkan prioritas yang benar. Dan Tuhan akan berkata, anakku, ini kau simpan untuk keturunanmu. Ini kau kelola untuk bisnismu hari ini. Ini kau beri. Betapa indahnya. Kita kira bahwa hidup dalam keuangan cuma masalah perpuluhan. 10% kita kasih, setelah itu 90% happy ya, terserah gua. Oh no, hidup dalam Tuhan. Kalau enggak siap, jangankan uang, jangankan hubungan keluarga, nyawa pun kau dan saya enggak punya. Kita harus tanya sama Tuhan, hari ini aku harus apa, besok di mana diriku. Hidup bagi Tuhan itu sepenuhnya mengikut Kristus. Saya harus tanya sama Tuhan. Tuhan nanti akan beritahu, ini adalah itu adalah ini. Niscaya percayalah, tidak usah khawatir. Tuhan lebih rindu melihatmu diberkati daripada kita ingin diberkati. Berkat itu dari Tuhan. Kalau tidak dikelola sama anak sendiri, kalau Anda punya perusahaan, kalau tidak dikasih ke anak sendiri, masa mau dikasih ke pegawainya? Tuhan juga berkepentingan. Masa Tuhan kasih ke musuh-musuhnya? Karena di dunia ini nggak ada pegawai Tuhan. Yang ada cuma anak atau musuhnya. Yang ada cuma kambing atau domba.
Kenapa orang Kristen curiga? Dosa pertama manusia itu curiga. Kalau aku makan itu nanti aku jadi seperti Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka saingan. Salah, bukan makan buah dosa Adam dan Hawa. Mereka gak percaya. Percayalah, sudahlah, masuki Januari ini dalam dunia kerjamu. Percaya bahwa Tuhan lebih berkepentingan melihatmu diberkati. Karena dia serahkan kerajaan itu ke tanganmu. Tanya sama Tuhan, yang mana adalah apa? Ya. Nah, di sini dikatakan, yang terakhir saya dengan ini lalu kita berdoa. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, ayat 4, maka bangsa itu akan keluar dan memungut. Tuhan berkata di sini, aku akan menurunkan hujan roti, tapi ada kata-kata bangsa itu, tapi bangsa itu harus keluar dan memungut. Aku akan menurunkan, tapi bangsa itu harus memungut. Aku turunkan, mereka memungut. God's bounty makes rooms for human duty. Berkat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma memanggil orang tangan-tangan rajin untuk memungutnya dengan segenap hati dan jiwa. What God graciously gives, provides, requires. What God graciously provides, we must industriously gather. Saya ulang bahasa Inggrisnya dulu, sekalian belajar bahasa ya. What God freely gives, we must industriously gather. Apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, kita harus dalam industri kita kumpulkan dengan seksama. Itu maksudnya. Aku turunkan, mereka pungut. Tuhan tidak turunkan mana langsung ke pinggan mereka. Tuhan turunkan mana itu di tanah. Tanah, Bapak Ibu Saudara. Tanah itu berarti mereka nggak bisa ngambilnya itu dari atas. Kenapa Tuhan nggak turunkan di atas pohon? Karena ada pepatah berkata, money grows on trees. Uang bertumbuh di pohon, bukan? Oh no, Tuhan taruh di tanah supaya mereka subuh-subuh berlutut di depan Tuhan sambil ambil dan berkata, thank you Jesus. Nggak peduli mereka siapa, kalau mau makan nunduk dulu ke tanah. Ambil mana itu harus bungkuk, harus menyembah. Kau ku sembah, kau ku sembah. Aku nggak peduli kalau sana raja kayu. Kau ku sembah, gak peduli raja kertas. Oh Tuhan, dia raja di atas segala raja, gak peduli kalau orang majus. Kau ku sembah, baru Tuhan berkati. Baru diberkati bukan berarti baru kaya. Ada dua macam orang yang penasaran, yang tidak mengalami berkat Tuhan. Orang kaya, kurang makna, hampa. Dia tidak diberkati Tuhan. Dia cuma punya harta. Ya diberkati Tuhan, berkat termurah. Dia tidak dapat yang mahal, tidak kaya di mata Allah. Yang kedua, orang yang penasaran. Orang yang selalu dikejar kutuk di mana-mana, tidak pernah mengalami terobosan. Dua-dua harus tunduk. Subuh-subuh pagi-pagi tersungkur. Pungut manamu. Sebab Tuhan letakkan berkat sesungguhnya di dalam saat teduh dan di dalam doa. Dan setelah itu dia nggak cuma berlutut, yang main bukan cuma kakinya, lututnya, tapi yang juga turut berperan dalam tangannya. Sambil begini, sambil begitu. Dia harus kembangkan industrinya. Dia harus pungut. Dia harus pungut. Dia harus tahu apa itu cukup, apa itu kurang. Dia harus tahu yang ini untuk papa, mama yang manula, yang ini untuk tetangga sebelahku yang mungkin terlalu tua nggak bisa ambil sendiri, yang ini untuk CSR-nya, yang ini harus ku ambil nanti untuk dimasak siang hari, nanti ini adalah masakan yang aku campur dengan ini, nanti saya jelaskan di ibadah berikutnya mana itu sebenarnya apa, rasanya kayak apa, artinya apa, saya jelaskan nanti. Yang ini dipungut untuk dikelola, ini lunch, ini dinner, ini malam kalau tiba-tiba anak teenager atau anakku yang masih di Army of God itu kelaparan karena dia masih umur 16, perutnya itu adalah jurang tak bertumpuan. Maksudnya apapun, tidak ada dengar bunyinya tong 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 tong, nggak sampai ke dasar, nggak tahu kemana itu makanan. Ini harus disimpan untuk nanti. Dia harus pikirkan hari esok anaknya, dia harus pikirkan meskipun Tuhan kasih skala waktunya itu 1 hari. Karena kita memang hidup harus one day at a time, sehari demi sehari. Tapi dia harus planning. Waktu dia ambil dia harus planning. Industriously, kata industri di sini saya sengaja munculkan.
You must industriously manage. You must industriously plan. You must industriously gather. Di situ keluar kata industri. Your industry is your calling. Kecuali kalau industrimu prostitusi, maka itu bertobatlah. Industrimu adalah panggilanmu. Belajar untuk kelola. Lutut dulu ke tanah. Kalau lutut gak kena, mananya gimana ambil? Lutut dulu. Tuhan bilang, kowe siap. Berlutut dulu. I'm the king of king. Wang. Ya sudah, berhenti. Bahasa yang lain, bahasa Indonesia aja. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Gua gak peduli sana raja besi. Ada ayat yang di Mazmur pasal 2. Hai raja-raja, takutlah. Takutlah sama Tuhan. Bapak ibu saudara, orang miskin, orang kaya, satu page kok, satu halaman di depan Tuhan. Kita semua itu di halaman secara harta, halaman paling belakang. Tapi kalau kita hari ini mengerti hatinya, kita berada di halaman depan, tidak peduli apa yang kita punya atau tidak miliki. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda dapat mana Anda. Tahun ini adalah tahun di mana tahun kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama, kaki lutut kita berlutut, tangan kita bekerja untuk Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, domba-domba Kristus. Terimalah berkat dari Yesus Gembalamu dan pengurapan dengan Roh Kudus yang siap menuai denganmu 18 tuaian tersebut. Harta bangsa-bangsa akan pindah, harta fasik akan kepada orang benar. Percayalah engkau dipanggilnya menjadi kepala bukan menjadi ekor. Setialah dalam perkara yang sederhana, bekerjalah secara nyata dan utamakan Tuhan dan sesama. Pulanglah membawa kata-kata ini dan bertumbuhlah 100 kali ganda dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. God bless you.